Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Karina. Coba Karina. Yuk, dimulai. Oke, terima kasih. Sebelumnya kalian udah tahu belum kita hari ini akan membahas materi tentang apa? Kita pada pagi hari ini akan membahas materi mengenai norma, hak, dan kewajiban. Oke, pembelajaran pada kali ini yaitu bertujuan untuk kalian anak-anak ibu mengenal norma. Bagaimana sih norma yang ada di lingkungan kita? Lalu norma apa saja sih yang harus kita pahami agar pada saat di lapangan kita tuh mengetahui gitu apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, dan apa sih yang baik untuk diri kita dan apa sih yang nggak baik untuk diri kita. Dan untuk hak dan kewajiban pun sama. Kenapa kita belajar mengenai hak dan kewajiban? Karena agar kita mengetahui apa itu ya apa itu hak yang harus kita dapat dan apa sih tanggung jawab yang harus kita lakukan. Oke, untuk lebih dalamnya Ibu akan menjelaskan lebih detail di PPT ya. Sebelum itu minggu kemarin kita udah belajar tentang apa nih? Oke, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang Pancasila. Sekarang kita akan belajar tentang norma, hak, dan kewajiban. Ada yang tahu nggak sih norma itu apa? Betul sekali. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau warga komunitas. Nah, terus ada yang tahu tentang norma itu ada apa aja? Nggak tahu? Oke, Ibu akan ngasih tahu ya. Tapi nanti Ibu akan nayangin PPT yang akan Ibu jelaskan kepada kalian semua. Nah, ini dia PPT-nya mengenai materi norma, hak, dan kewajiban. Tadi kan Ibu udah jelasin tuh sedikit tentang norma. Norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau warga komunitas. Dalam hal ini, semua warga baik dalam keluarga komunitas maupun negara wajib menaati aturan atau ketentuan tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa norma, yaitu yang pertama ada norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Misalnya, makan bersama di meja itu memiliki aturan kan. Terus aturan berpakaian yang harus memakai pakaian yang sopan santun, tidak seksi, tidak kekurangan bahan. Lalu berkata yang baik, tidak boleh berkata kasar. Oke, selanjutnya ada norma agama. Norma agama ini adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama tertentu yang bersumber dari penafsiran atas kitab suci agama tersebut. Dalam norma agama ada anjuran, perintah, dan larangan. Selanjutnya ada norma hukum, yaitu aturan yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai dari salah satu wakil dari seluruh unsur masyarakat. Nah, yang terakhir ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran
dari hati nurani dan menuntun seseorang untuk berbuat kebaikan. Nah, itu dia. Tadi ada berapa norma? Ada 4, betul. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Ada yang mau ditanyakan mengenai norma? Oke, norma kesusilaan itu contohnya kayak gimana, Bu? Oke, norma kesusilaan itu contohnya ketika kita melihat, mohon maaf, pengemis atau pengamen, itu kita memberikan sedikit rezeki kita untuk mereka. Nah, itu bisa disebut sebagai norma kesusilaan. Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Oke, kita langsung ke mengenal hak dan kewajiban. Ada yang tahu mengenai hak dan kewajiban? Hak itu kayak gimana sih? Oke, hak adalah sesuatu secara moral atau legal menjadi milik individu dan harus dihormati oleh orang lain. Contoh singkatnya atau contoh gampangnya itu, hak adalah sesuatu yang emang itu udah ditunjukkan untuk kita dan orang lain harus menghargai apapun bentuknya. Seperti kita emang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, orang lain itu nggak boleh melarang kita untuk tidak berpendidikan. Terus selanjutnya mengenal kewajiban. Kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dilaksanakan oleh individu. Contohnya, kewajiban kita sebagai siswa yang mana kita harus menaati aturan-aturan di sekolah. Nah, itu disebut sebagai kewajiban. Anak-anak, ada yang mau ditanyakan untuk materi tentang hak dan kewajiban? Di sini Ibu mau kalian membentuk 4 kelompok ya. Nanti setiap kelompok Ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik dan kalian mengerjakan bersama kelompok kalian ya. Jangan ada yang tidak mengerjakan, harus semuanya bekerja sama mengerjakan lembar kerja peserta didik. Oke, baik, itu LKPD-nya udah Ibu bagikan. Coba kalian perhatikan pada bagian lembar kedua. Yang lembar pertama itu kalian isi ya nama anggota kelompoknya. Yang lembar kedua itu kalian bisa baca. Yang pertama di situ terdapat tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya ini peserta didik mampu memahami norma hak dan kewajiban. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan bentuk-bentuk norma hak dan kewajiban beserta contohnya. Nah, di sini pun ada petunjuk pengerjaan. Kalian bisa baca ya. Petunjuk pengerjaan sebagai berikut. Peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok dibagi 1 LKPD. LKPD dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing sesuai perintah yang diberikan sampai waktu yang ditentukan. Lalu LKPD dikumpulkan kepada pendidik untuk dinilai. Selanjutnya di lembar ketiga ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Baca dulu ya sebelum kalian mengerjakan soal, dibaca dulu perintah soalnya. Ibu kasih contoh 1. Ini perintahnya yaitu tentukanlah gambar-gambar di bawah ini mana yang termasuk ke dalam bentuk norma, hak dan kewajiban, lalu jelaskan alasannya, diskusikan bersama dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Oke, pada gambar yang pertama di sini terdapat gambar 6 orang, yang mana setiap 6 orang ini pakaiannya berbeda-beda. Ada yang pakai kerudung, ada yang kepalanya botak, terus dia memakai kain di badannya. Lalu ada yang memakai ikat kepala. Nah, kalian bisa dilihat kan di sini itu menggambarkan setiap orang memiliki agamanya masing-masing. Nah, kalian deskripsikan apa yang kalian lihat, kalian tulis di lembar kosong itu.
Lalu kalian tentukan ini tuh termasuk ke dalam apa? Apakah ke dalam norma kesusilaan, norma agama, norma hukum, atau ke dalam hak dan kewajiban. Kalian tentukan. Setelah itu, setelah semuanya diisi, kalian kumpulkan ke ibu, oke? Oke, baik. Di sini masing-masing kelompok sudah mengerjakan dan mengumpulkan semuanya ke ibu. Ibu minta satu perwakilan kelompok maju ke depan. Maju ke depan, lalu menjawab salah satu pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Kelompok pertama, silahkan maju ke depan. Oke, untuk kelompok keempat, silahkan maju ke depan. Oke, bagus semua ya. Ini ibu lihat kalian paham mengenai materi yang ibu sampaikan tadi. Kalian mengerti dengan baik, lalu menjelaskan dan mendeskripsikannya dengan benar. Nanti ini LKPD-nya ibu nilai ya. Selanjutnya ibu mau nanya nih sama kalian. Tadi kan setelah kalian mengerjakan LKPD, ibu lihat kalian nih udah menguasai, sebagian sudah menguasai materi yang ibu sampaikan. Untuk ibu lihat lagi seberapa besar kalian menguasai materi yang tadi ibu sampaikan. Ibu mau nanya tentang apa sih kewajiban kita di rumah. Coba yang tahu angkat tangannya. Ya, betul sekali, Ferdi. Bagus jawabannya. Ibu kasih nilai ya, Ferdi. Oke, baik. Terima kasih Ferdi atas pertanyaannya. Nah, itu dia yang temannya sampaikan mengenai pertanyaan ibu. Ibu mau menyimpulkan nih materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang norma, hak, dan kewajiban. 3 hal ini adalah sesuatu yang tidak boleh kalian abaikan. Kalian harus benar-benar memahami agar ketika kalian nanti itu paham mengenai norma, hak, dan kewajiban. Nah, norma ini tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama norma hukum, kedua norma kesusilaan, ketiga norma agama, dan keempat norma kesopanan. Hak dan kewajiban, tadi kan ibu udah sampaikan kalau hak adalah sesuatu yang emang harus kita dapatkan dan orang lain harus menghargai apapun hal itu. Lalu untuk kewajiban itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan dan emang kita harus bertanggung jawab mengenai hal tersebut gitu. Tadi contohnya untuk hak yaitu peserta didik atau kalian mendapatkan pengajaran oleh guru, oleh orang tua. Lalu kewajibannya yaitu kalian harus mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah, aturan-aturan yang diberikan guru, dan aturan-aturan yang diberikan oleh orang tua. Oke, sekarang ibu mau memberikan kalian tugas, yaitu tentang norma, hak, dan kewajiban yang ada di lingkungan kalian atau lingkungan keluarga kalian. Norma apa yang ada di keluarga kalian, contohnya sebutkan. Lalu hak dan kewajiban apa yang kalian dapatkan di rumah. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita mau menyanyikan terlebih dahulu lagu daerah, yaitu lagu Tokecang. Salah satu murid ibu boleh maju ke depan ya. Oke, terima kasih.
Untuk ketua kelas boleh memimpin berdoa menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.